Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa yang dapat hadir beribadah pada pagi hari ini? Kelihatannya masih banyak yang belum pulang dari berlibur. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita baca satu ayat. Ada penekanan di dalam ayat itu mengenai nama yang terdaftar di sorga. Pagi ini kita ambil kesempatan untuk merenung atau memeriksa diri apakah nama kita masih ada tercatat atau nama kita tercatat di sorga. Injil Lukas 10 ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah, ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini ceritanya waktu Tuhan Yesus utus 70 muridnya pergi beritakan Injil ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kemudian setelah beberapa lama mereka diutus, mereka kembali ketemu Tuhan Yesus. Kemudian mereka begitu bersemangat. "Guru, setan-setan takluk kepada kami. Kami usir setan-setan lari. Ada banyak orang sakit, kami tumpang tangan, mereka sembuh." Karena itu pesan Tuhan Yesus untuk mereka pergi beritakan Injil, sembuhkan yang sakit, usir setan-setan. Nah, mereka bersukacita. Dan begitu mereka pulang, itu ayat yang kita baca dalam ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan, bukan cuma sakit yang disembuhkan, tapi setan-setan takut, setan-setan lari ketika mereka usir." Saudara, tapi ini maksudnya murid-murid usir setan-setan yang mengganggu orang. Ada orang-orang yang kerasukan setan. Bukan murid-murid cari tempat-tempat keramat kemudian datangi usir-usir setan di tempat keramat. Tidak ada itu. Usir setan di orang yang kerasukan setan. Itu maksudnya. Nah, sekarang kan lagi rame, cari tempat keramat, usir setannya. Padahal setan memang belum waktunya untuk dihukum. Jadi setan mungkin laporan ke Tuhan. "Tuhan, saya diusir terus kemana-mana ini. Padahal saya masih dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk goda manusia." Didatangi tempat-tempat keramat. Jadi tidak tahu setan yang lari atau orangnya yang kecapean cari tempat-tempat keramat untuk usir setannya. Nah, bukan itu yang kita bicarakan pagi ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan bersukacita karena setan-setan takluk kepadamu. Roh-roh jahat itu takluk. Tapi kamu harus bersukacita karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, kiranya sukacita saudara dan saya pagi ini karena yakin bahwa nama kita terdaftar di sorga. Nanti setelah firman Tuhan ini, kita ada kesempatan merenung. Nama saya ada tercatat di sorga, atau ada juga Tuhan katakan nama bisa dihapus. Kita hati-hati. Itu sebabnya hari-hari ini saya tidak terlalu pusing. Banyak orang, sedikit orang, toh nanti masuk YouTube. Tapi yang saya rindukan, saya berjuang, saya rindu supaya seberapa
ada kesempatan Tuhan beri, seberapa orang yang dapat dengar, dapat datang beribadah, saya rindu untuk mengingatkan dan mendorong supaya kita sama-sama berjuang. Nama kita pasti tercatat di sorga. Itu yang saya perjuangkan, dan kiranya saudara juga berjuang supaya nama tercatat di sorga. Ini yang penting. Nah, nama terdaftar di sorga artinya begini. Itu mendatangkan sukacita yang luar biasa, melebihi dari dapat mengusir setan. Ada orang ketika baik pendeta ataupun jemaat, ketika dia usir setan, dia cerita kemana-mana dengan kebanggaan diri. Memang sih masih pakai nama Tuhan. Puji Tuhan, saya usir setan di orang yang kerasukan setan tuh, setannya lari. Puji Tuhan katanya. Nah, lama-lama, tadinya puji Tuhan, lama-lama sudah mulai ingin ada pujian. Dan itu kita lihat di mana-mana. Terbukti. Tetapi Tuhan ingatkan kita, kita harus bersukacita. Nama tercatat di sorga. Bukan karena kita dapat mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Kita bersukacita bukan karena dapat mengadakan mujizat. Dan ini sungguh-sungguh banyak kali. Ada orang begitu bersukacita, dia cerita ke orang bahwa dia dapat mengadakan mujizat. Mujizat juga kalau kita ada badai kencang dan kita harus dalam perjalanan. Dan tiba-tiba kita tergerak untuk berdoa, badai berhenti. Tahu-tahu berhenti. Itu mujizat juga. Dan seringkali ada orang ketika dia dapat melakukan mujizat, dia berdoa buat seseorang yang sakit, dan kemudian orang itu tiba-tiba sembuh. Itu mujizat. Dia mengadakan mujizat, dia doakan orang dan seterusnya. Dia cerita kemana-mana dengan sukacita. Lama-lama bukan Tuhan lagi, bukan dia ingat namanya tercatat di sorga, tetapi dia bersukacita karena dia dapat mengadakan mujizat. Ada juga yang bersukacita karena mengalami mujizat. Nah, saudara-saudara, ini bersaksi toh. Saudara-saudara, saya dalam keadaan yang tidak punya uang dan saya membutuhkan, dan saya berdoa. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan mampu mengadakan. Tahu-tahu dia alami mujizat. Ada orang Tuhan utus kemudian ngasih uang ke dia, dan dia dapat memenuhi kebutuhan dia. Itu mujizat. Tapi ada orang yang begitu bersukacita karena alami mujizat. Mujizat, ditolong dari kekurangan, Tuhan cukupkan. Ditolong dari sakit, disembuhkan. Kami sudah terasa hampir mau mati, terus tidak jadi mati. Itu juga mengalami mujizat lah. Tapi saya harus berhati-hati untuk cerita mujizat itu yang kami alami, yang saya alami, supaya saya bukan bersukacita karena mujizat itu memang boleh. Tetapi kalau karena mujizat itu saya bersukacita lebih daripada keselamatan saya, nama saya dicatat di sorga, itu Tuhan bilang jangan. Jadi kita syukuri kalau kita alami mujizat. Tapi jangan sampai karena kebanyakan orang cerita alami mujizat itu, dia bangga-banggakan, dia bersukacita luar biasa, sampai tidak terasa dia sudah membanggakan diri. Seakan-akan dia lebih berohani dari orang lain. Di mana-mana itu ada, baik pendeta maupun jemaat. Kalau cerita pertolongan Tuhan, anak saya, terus cucu saya dan segala macam, dia cerita yang luar biasa Tuhan kerjakan, memang mujizat.
Tapi seringkali tidak terasa sudah kebanggaan diri. Dan dia tidak bersuka cita lagi karena namanya terdaftar di sorga, karena dia selamat, tapi dia sudah bergeser. Sukacita karena bisa mengusir setan, sukacita karena bisa mengadakan mujizat, sukacita karena bisa mengalami mujizat. Kemudian kelimpahan materi. Banyak yang bersukacita karena kelimpahan materi. Sampai dia tidak lagi menghargai keselamatan dia. Banyak. Dan itu kita harus periksa diri tiap-tiap hari. Jangan sampai karena kelimpahan materi, kita bersukacita karena kelimpahan itu. Bukan karena nama kita tercatat di sorga. Itu yang bikin orang tidak terlalu peduli dengan ibadah. Karena dia pikir yang penting dia dapat kejar dan materi melimpah. Dia tahu itu berkat Tuhan. Dia sedikitlah puji-puji Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang membangga diri dan dia bersukacita dengan kelimpahan materi itu. Beda-beda tipis. Bahaya. Banyak kali orang gereja itu tidak lagi mikirkan untuk bersukacita karena keselamatan. Tetapi dia bersukacita ketika dia alami kelimpahan materi. Ini yang berbahaya. Nah, nama terdaftar di sorga artinya terdaftar dalam kitab kehidupan. Dapat dikatakan kitab kehidupan dari anak domba atau Tuhan Yesus. Nanti kita lihat itu sebentar. Nama terdaftar di sorga itu daftar dari nama-nama orang yang selamat. Jadi kalau nama kita terdaftar di sorga berarti kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan terus selamat. Kita mau lihat beberapa hal. Yang pertama, belum. Ini Wahyu tapi saya lupa catat. Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu apa? Kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Nama kita dicatat di sorga di dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan. Kitab kehidupan, di sana dicatat nama-nama orang yang selamat. Kiranya nama saudara dan saya masih tercatat di sana sampai pagi ini. Amin. Kita mesti lihat nanti sebentar, kita bisa merenung nama kita masih dicatat atau sudah tidak. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ada banyak kitab, tetapi ada salah satu kitab yaitu kitab kehidupan. Dan di sana nama-nama orang yang selamat itu dicatat. Nah, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tidak ada kompromi. Itu sebabnya saya ingin tekankan pagi hari ini dalam kesempatan ini. Kita mau berjuang supaya kita terus memikirkan dan mengutamakan keselamatan kita, supaya nama kita pasti ada dicatat di sana. Ada dicatat dalam kitab kehidupan. Jangan pusing ketika orang yang saudara lihat tadinya setia atau orang terlibat melayani, tetapi dia hidup acuh tak acuh. Tidak usah ukur dengan orang itu. Ukur hidup kita dengan firman Tuhan. Karena keselamatan itu tidak bisa gandengan. Suami istri pun tidak bisa gandengan. Paling cuma bisa saling mengingatkan. Tapi mau gandengan masuk surga tidak ada. Kalau saudara
pergi ke, ya kami berkali-kali nyebrang ke Singapura. Itu ketat sekali pemeriksaan paspor, ndak ada bilang kami suami istri. Begitu saya ada tanda-tanda perlu dicurigai, saya ditahan lama di pemeriksaan. Ibu gembala sudah lolos, anak-anak sudah lolos, saya yang ditahan lama, ndak tahu kenapa. Nggak bisa gandengan, oh kami suami istri, nggak ada. Itu paspor masuk ke luar negeri. Apalagi masuk surga, nggak ada gandengan. Itu sebabnya di dunia saling mengingatkan, amin. Saling mengingatkan. Supaya nama kita ada tercatat dan tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, ya, bagaimana agar nama terdaftar di sorga? Ini yang penting. Orang yang namanya terdaftar adalah orang yang selamat atau tidak binasa dalam hukuman kekal yang mengerikan, itu di neraka. Walaupun banyak orang sudah kurang percaya ada neraka. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang bilang di dalam Injil Lukas 16 mengenai orang kaya dan Lazarus, tetap ada penghukuman mengerikan. Itu yang kita ingin hindari. Karena hidup di dunia paling hebat kita mungkin 90. Saya berharap saya tidak usah sampai 90 lah. 80 aja kayaknya. Tante Heni sudah berapa? Berapa Wan? 80. Nah itu 80. Puji Tuhan masih bisa datang duduk ibadah. Ada yang lebih muda sudah tidak berdaya. Ada yang tidak berdaya karena sakit, ada yang tidak berdaya karena rohaninya sakit. Biar dia masih muda, dia tinggal di rumah. Rohaninya sudah lain, sakit. Itu sebabnya dia masa bodoh. Nah, ceritanya lain itu. Nah, kita lihat yang pertama, orang yang menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua sudah terima pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus dan kita mengakui dosa kita, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebanyakan dari saudara dari kecil sudah dari kecil sudah diserahkan. Begitu sudah mulai remaja, ada yang memberi diri untuk dibaptis. Sampai hari ini masih setia beribadah. Berarti kita adalah orang-orang yang ada di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah patung itu, ya, menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi ada orang yang tidak selamat, yaitu namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba Allah yang telah disembelih. Jadi nama lain dari kitab kehidupan adalah kitab anak domba Allah yang telah disembelih. Kitab dari Tuhan Yesus. Tapi tidak disebut Tuhan Yesus, tetapi disebut sebagai anak domba Allah yang telah disembelih. Kitab kehidupan adalah kitab dari anak domba Allah. Coba lihat ini. Yohanes 1 ayat 29, boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba Allah. Yohanes Pembaptis ketika dia ada di pinggir sungai Yordan membaptis banyak orang, tiba-tiba dia lihat Tuhan Yesus datang. Kemudian Yohanes Pembaptis sampaikan ke murid-murid, "Lihat anak domba Allah yang datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia."
Jadi di dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai kitab kehidupan dari anak domba Allah, anak domba yang telah disembelih. Dia anak domba Allah yang Yohanes maksudkan. Jadi berbahagialah kita yang dari kecil sudah dibimbing percaya kepada Tuhan Yesus. Saya baru lihat tadi malam ada kesaksian seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, dia bersaksi, dia bilang, saya dari kecil ikut mama saya. Mama saya tadinya Kristen, kemudian ketemu papa saya yang kaya, tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan Yesus, tapi karena mama saya ingin hidup bergelimang harta, maka dia mau menikah dengan papa saya. Jadi sampai hari ini mama saya tetap sama-sama dengan papa saya. Tapi saya bersyukur Tuhan panggil saya kenal Tuhan Yesus. Bersemangat sekali dia bersaksi. Nah, tapi saudara-saudara bersyukur kalau dari kecil itu dapat mengenal Tuhan Yesus sampai hari ini. Dan kita terima pengampunan dosa melalui penebusan Tuhan Yesus, melalui pengorbanan dia di kayu salib. Itu sebabnya orang-orang yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan, dicatat di sorga adalah pertama orang yang menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ada ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Dia mengampuni segala dosamu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Kalau kadang-kadang kita terlanjur, kita gagal, kemudian kita bikin salah, bikin dosa, Tuhan kasih kita kesempatan untuk minta ampun dan kita diampuni. Tetapi jangan terus-terusan seperti itu supaya kita tidak menjadi orang yang mempermainkan Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, berjuang untuk lakukan kehendak Tuhan. Nama yang dicatat atau terdaftar dalam kitab kehidupan adalah orang yang mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya saudara cukup capek sepanjang minggu dan kadang-kadang hari Minggu pagi harus berjuang untuk datang ibadah. Kita berjuang dengan sukacita untuk lakukan kehendak Tuhan. Nanti kita lihat tuh sebentar. Tetapi orang yang dicatat dalam kitab kehidupan, tercatat namanya di sorga adalah orang yang mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita ingat ayat ini Matius 7 ayat 21. Sama-sama baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berjuang untuk lakukan kehendak Bapa di sorga. Salah satu kehendak Bapa di sorga adalah kita datang beribadah. Salah satu kehendak Bapa di sorga adalah dia menghendaki semua orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu sebabnya kita berjuang supaya kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kita juga berjuang supaya orang lain atau keluarga kita itu hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya kita sama-sama selamat. Amin. Nah, saya teruskan sedikit nih ayat Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan Yesus yang katakan ini.
Mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Wih, luar biasa ini orang. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal mereka bilang, kami bernubuat atau mengajar demi namamu. Kami mengadakan mujizat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Ngeri. Tuhan cuma kenal kita kalau nama kita ada tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Kalau tidak tercatat, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa orang yang berteriak-teriak, Yesus itu Tuhan, lakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, menyembuhkan orang demi nama Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus bilang, bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Di mana salahnya? Tadi sepintas lalu saya sampaikan, kita banggakan diri dengan mujizat yang kita buat. Kita banggakan diri dengan mujizat yang kita alami. Sampai kita abaikan untuk menghargai keselamatan kita. Itu sebabnya tidak terasa nama kita sudah. Tadinya mungkin nama orang-orang yang di ayat 22 ini, nama mereka tadinya ada terdaftar. Tapi ketika mereka mulai menyombongkan diri, bisa bernubuat, bisa bikin mujizat, usir setan demi nama Yesus, mendoakan orang sakit sembuh demi nama Yesus. Demi nama Yesus jalan terus. Tetapi dia sedang membanggakan dirinya. Ini yang mengerikan. Kita hati-hati untuk hal ini. Kita berjuang supaya nama kita tetap tercatat di dalam buku kehidupan itu. Nah, Wahyu 3 ayat 5, kita lihat orang yang berjuang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Kemudian baca sama-sama yang biru itu, 1, 2, 3. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini Tuhan Yesus sampaikan kepada salah satu jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, aku tidak akan hapus namanya. Menang dari apa? Kemudian Tuhan ingatkan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini peringatan keras. Siapa yang bertelinga? Memangnya tidak punya telinga? Tapi rupanya banyak kali kita punya telinga, tapi bukan tidak mendengar, tapi tidak peduli. Tidak peduli. Telinga ada, tapi bahasa Jawa katanya telinga atau cantelan. Maksudnya tidak suka memperhatikan, mendengar. Dan kita pun dapat terjebak jadi orang seperti ini di dalam ibadah. Kita jadi, itu sebabnya Tuhan peringatkan begini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, nama tidak dihapus. Berarti yang tidak menang, nama bisa dihapus. Menang dari apa? Saya kayaknya ada bikin catatan. Barang siapa menang. Saudara, kalau kita kadang-kadang ada orang berbicara atau bertingkah sesuatu dan kita pantas untuk ngamuk
atau dia memaki dan kita juga rasa pantas untuk balas memaki. Kemudian kita menguasai diri, tidak mau balas memaki, itu namanya kita menang. Amin. Enak enggak kalau kita cerita agak nyombong ke orang-orang dan orang percaya? Enak kan? Seneng, bangga. Orang kagumi kita, orang hormati. Itu sebabnya banyak kali orang bohong, berdusta. Minggu lalu saya sedikit singgung. Gerejanya rupanya dia pergi ke daerahnya sendiri, dia cerita. Dia di Jawa punya gereja 2 tingkat. Jemaatnya lebih dari 500 orang. Wih, orang kagum di sana. Di daerahnya dia. Padahal begitu kenyataannya, dia memang punya rumah. Rumah di tipe 36. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana atau sederhana itu. Terus memang rupanya dia ada bikin sedikit loteng di atas, ada tingkat. Di bawah untuk ibadah, di atas dia tinggal. Rumah yang mungkin 4 kali 10 apa? Nggak sampai ya. Atau 6 kali 6, 36. Cerita di sana, gereja tingkat. Jemaat yang datang 500 lebih. Orang bisa pikir, kalau jemaat datang 500 lebih, berarti hampir 2 kali besarnya dari gereja ini. Tingkat lagi katanya. Kenapa orang bohong? Karena dia ingin dihargai, dihormati. Nah bayangkan, kalau saya sebagai seorang pendeta kemudian cerita begitu supaya orang bangga dengan saya bohong. Salah satu daftar orang yang masuk neraka adalah pendusta. Saudara berhenti berdusta sekecil apapun. Ketika kita ingin disanjung, ketika kita ingin untung, kita berani menghalalkan dusta. Padahal salah satu daftar orang yang masuk neraka adalah pendusta. Kita menang, harus menang. Dari ingin berdusta, ingin ngamuk, ingin membenci. Kadang-kadang kita pikir begini, pantas saya benci. Pantas karena dia sudah terlalu menyakiti saya. Jadi kita anggap kita pantas untuk membenci. Dan sepertinya kita minta Tuhan harap maklum dengan saya kalau saya sedang membenci. Karena saya alami keterlaluan, perlakuan yang keterlaluan. Tetapi kita harus menang dari semua itu. Kalau kita tidak menang, nama kita bisa dihapus. Jangan-jangan dari kita yang sedikit pagi hari ini, ada nama yang sudah mulai dihapus 1-2 huruf. Saya tidak tahu, ini tidak ada dalam Alkitab, tetapi cuma hayalan saya saja. Jangan-jangan dihapus satu-satu tuh nama, 1 huruf. Kalau Yanto, huruf O dulu di belakangnya, Yant. Huruf kedua dihapus lagi T, Yan. Oh, tidak tahu sudah siapa itu nama Yan. Huruf berikutnya dihapus lagi N, ya. Sampai habis semua hurufnya dihapus. Nah, saya tidak tahu apa begitu. Tapi ketika kita tidak menang terhadap keinginan diri sendiri, keinginan nafsu diri sendiri. Oh, nafsu diri sendiri memang. Itu ketika kita kalah, kita tidak mau menang atasnya. Kita tidak mau menang atas dusta, menang atas kebencian, menang atas kesombongan. Di 1 Petrus 5 dikatakan Allah melawan orang yang sombong. Masih mau nyombong? Allah lawan, bukan cuma Allah lawan.
nama dihapus. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau nyombong atau rendah hati? Tapi enak kalau nyombong. Kalau rendah hati kadang-kadang rasa, nanti saya disepelekan. Saya mau pilih dikasihani oleh Allah daripada dilawan oleh Allah, iya kan? Allah melawan. Waktu kita ada tergoda mau nyombong, lawan kesombongan itu, menang atas kesombongan dengan ingat ayat ini. Allah melawan orang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Kalau Tuhan kasihani kita, woi, banyak hal yang kita akan alami luar biasa. Tuhan terlalu gampang memberkati kita ketika kita rendah hati. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa saya belok ke sana? Tetapi kita harus menang. Menang dari segala macam godaan. Saudara dengar ini. Kita digoda hendak dosa. Tetapi kalah terhadap godaan itu dosa. Jangan kalah, kita harus menang terhadap godaan apapun. Godaan mau ngamuk, godaan mau bohong, godaan mau nyombong, godaan mau macam-macam. Kita harus menang. Kalau kita tidak mau berjuang untuk menang, maka nama kita bisa dihapus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, yang selamat cuma sedikit. Bukan saya yang bilang ini. Yang selamat cuma sedikit. Banyak orang tidak mau percaya. Mana mungkin yang selamat cuma sedikit. Tuhan Yesus yang bilang. Berarti banyak orang tidak mau berjuang untuk menang. Banyak yang tidak mau berjuang untuk menang. Tapi kita yang ada pagi hari ini, kita mau berjuang untuk menang. Amin. Ada nyanyian katakan toh. Ku berjuang sampai akhir, supaya engkau dapati saya setia. Sehingga nama kita tidak dihapus. Nama kita tetap ada di dalam kitab kehidupan. Zaman dulu kalau waktu orang dibaptis, orang-orang yang hadir semua nyanyi, angkat tangan. Namaku, ada yang dia ganti, namanya di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Wah, waktu saya dibaptis, itu jemaat nyanyi semua seperti itu. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Dia mau ganti saya khotbah di sini. Nama terdaftar dalam sorga. Nomor 1, orang yang menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus, atau dicatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Yang kedua, orang yang mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Menang terhadap kehendak diri sendiri. Pastikan pagi ini saudara dan saya namanya masih dicatat. Atau namanya sudah tercatat. Kalau nama sudah pernah dicatat dan kemungkinan kita sudah terlalu banyak bohong, banyak nyombong, banyak ngamuk, banyak dusta, dan kemungkinan nama sudah dihapus, pagi ini ada kesempatan untuk Tuhan, catatkan lagi lah nama saya. Datang merendahkan diri. Tadi ayat yang saya singgung. Jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Ketika itu terjadi, nama kita dicatat lagi ulang. Tuhan memberkati, kita sama-sama berdiri. Tuhan baik, Tuhan ingatkan kita untuk pastikan nama kita masih ada di sana.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat, telah kulihat. Angkat tangan saudara. Kita ada pagi ini karena kebaikan Tuhan. Tidak pernah habis di hidup kita. Tuhan beri kita kesempatan berjuang. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tundukkan kepala sebentar. Saudara, kalau kita ada sampai hari ini, mungkin kita pernah lewati bahaya, lewati sakit yang kemungkinan bisa membuat kita meninggal, atau banyak hal bahaya yang pernah kita lewati. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berjuang supaya nama kita tetap ada, dicatat, atau nama yang belum pernah dicatat di dalam kitab kehidupan. Ada mungkin di antara kita yang namanya pernah dicatat kemudian pernah dihapus atau sudah dihapus. Tuhan katakan, ketika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil. Dia mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kesempatan. Pastikan pagi ini supaya nama kita dicatat, dan itu mendatangkan sukacita. Kita bersukacita juga waktu kita diberkati dalam pekerjaan. Kita bersukacita waktu kita disembuhkan dari penyakit. Kita bersukacita waktu kita ditolong dari kekurangan. Tetapi kiranya kita lihat firman Tuhan pagi ini. Sukacita kita itu yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling besar adalah sukacita karena nama kita dicatat di sorga. Nama dicatat dalam kitab kehidupan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan panggil kita pulang ke tempat bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak tahu pastinya
kita pulang ketika waktu hidup kita di dunia ini berakhir. Kita pergi ke tempat yang mengerikan itu. Semua kita berjuang. Saya berjuang supaya seberapa banyak orang yang saya ajar, kita semua ketika waktunya berakhir hidup kita di dunia, kita pergi kembali tinggal bersama-sama dengan juru selamat kita. Angkat tangan dengan iman. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku.